Sebagaimana ayat tadi mengatakan Tuhan tetap bekerja. Maka sementara kita melewati masa pandemi ini, mari kita sadar, mari kita yakini bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang kita bisa berjumpa lagi bersama-sama dalam ibadah online CCC. Dan dimanapun Anda berada, kami berdoa terus supaya Anda tetap di dalam kesehatan, dalam kekuatan yang Tuhan berikan bagi Anda semua. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, datang kepada Tuhan, membawa kehidupan kita hari lepas hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Di minggu pertama di bulan Oktober ini, kami menaikkan syukur kami untuk apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Sekalipun kami menapaki hari demi hari terasa begitu sulit, tetapi kami tetap percaya Engkau Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, dan yang memberikan kami kesanggupan untuk kami bisa berjalan di dalam setiap hari-hari kami. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Ketika keluarga demi keluarga berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu, hadirlah di tengah-tengah kami semua. Dan biarlah kami semua pada saat ini dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dan semua yang sakit juga akan disembuhkan oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kiranya Kau bekerja terus di tengah-tengah kami, karena kami percaya Engkau Allah yang masih terus bekerja sampai saat ini, dengan kuasa-Mu yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Allah sumber kuatku, hanya Engkau milikku ya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya, hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga,
Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, haleluya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Yesus Kristus namanya bertata di atas kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Sungguh Engkau dahsyat ya Tuhan, bekerja di tengah-tengah kami. Walaupun kami tidak melihat Engkau secara fisik, tapi kami percaya Engkau Allah yang bekerja di balik setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Bahkan ketika kami ada di luar rumah sekalipun, Kau ada bersama-sama dengan kami.
Sungguh betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau tetap Allah yang terus bertahta di atas kehidupan kami. Berjaya, agung, mulia. Sungguh besar Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Haleluya. 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 Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya, 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 haleluya. Betapa dahsyat Kau Tuhan. Oh, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, haleluya. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau, oh, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku,
naikkan pujian-Mu bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Besar Engkau Tuhan, mulia, agung. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh Engkau Allah yang tetap bertahta di atas kehidupan kami. Walau dunia bergoncang, walaupun pandemi ini belum berakhir, tetapi kami tetap menyanjung Engkau Tuhan, tetap menyembah Engkau, Allah yang terus bertahta di atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua. Biarlah hati kami buka untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sanggup untuk memberikan semangat yang baru kepada kami. Firman-Mu yang sanggup untuk memberi kekuatan kepada kami dan menghidupkan kami kembali. Firman-Mu, itulah yang kami rindukan ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara khotbah online dari Gereja Karismatik City Church. Kami berdoa kiranya saudara-saudara dalam keadaan sehat dan baik, seluruh keluarga dalam lindungan dan berkat Tuhan. Dan marilah kita akan berdoa minta Tuhan berkati sementara kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur bisa berjumpa kembali dengan anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berterima kasih untuk kesempatan ini di mana kami dapat belajar kembali dari firman Tuhan untuk mengetahui bahwa dalam segala situasi Tuhan terus bekerja, Tuhan tetap bekerja untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana-Mu. Kiranya sementara kami akan mempelajari kebenaran firman-Mu dalam kehidupan salah seorang anak-Mu yang bernama Musa, kami semua akan diingatkan dan dapat memetik pelajaran yang indah dari kehidupannya dan mengetahui bahwa Engkau sedang bekerja. Terima kasih. Mohon urapan dan pimpinan dengan Roh-Mu yang kudus
Dan berkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan judul diambil dari sebuah ayat dalam firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-5 ayat 17. Kita akan berbicara mengenai pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan bahkan semasa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu mari saya ajak kita membaca Yohanes 5 ayat 17, di mana Tuhan Yesus sendiri berkata, tetapi ia, yaitu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang bekerja. Memang di dalam kitab Kejadian kita membaca bagaimana pada hari yang ke-7 dia berhenti dari pekerjaan penciptaan. Tetapi bukan karena dia capek, bukan karena dia perlu istirahat. Dia berhenti oleh karena dia ingin memberikan contoh model bagi kita dalam kehidupan kita, supaya kita juga tidak selalu terus-menerus siang malam tanpa henti bekerja. Bahkan Tuhan katakan supaya kita beristirahat 1 hari dalam seminggu, dan dalam masa istirahat itu kita harus mengingat Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja karena dia masih terus menyelesaikan rencananya dalam dunia ini, juga dalam kehidupan kita. Kita akan melihat hal ini dalam kehidupan Musa. Dan dalam kehidupan Musa kita akan bagi dalam 3 bagian, di mana dalam setiap bagian itu kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Yang pertama yaitu pada masa kecilnya Musa, Tuhan bekerja. Yang kedua yaitu ketika Musa sudah dewasa dan dia tinggal di istana, Tuhan bekerja. Dan yang ketiga, ketika Musa ada di padang gurun, Tuhan bekerja. Kita akan lihat lebih dahulu ketika Musa di masa kecilnya, dan itu terdapat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-1. Nah, sebagai konteksnya pendahuluannya kita perlu mengetahui bahwa bangsa Israel, nenek moyang Musa tinggal di Mesir untuk waktu yang sangat lama. Pada awalnya mereka di-welcome, disambut dengan baik, diberikan fasilitas, diberikan tanah yang subur untuk keluarga Yakub dengan anak-anaknya yang katanya berjumlah 70 orang. Tetapi seiring berjalannya waktu, 70 orang ini beranak pinak. Dan kalau kita baca sejarah, orang-orang Israel berada di tanah Mesir dalam perbudakan itu selama 400 tahun. Dan dalam 400 tahun itu, orang-orang Israel beranak pinak, bertambah banyak, bahkan besar sekali jumlahnya. Sehingga kalau kita ambil patokan ketika mereka keluar dari Mesir, itu ada 600.000 orang yang tahu berperang, yang berarti sudah dewasa, sudah orang muda yang tahu berperang, 600.000. Kalau mereka berkeluarga, mereka punya istri, berarti 600.000 putri, wanita. Dan kalau mereka sudah punya anak-anak, nah kita perkirakan saja lebih dari 2 juta orang yang keluar dari Mesir pada waktu itu. Bagaimana Allah mengeluarkan mereka dari Mesir di tengah-tengah krisis yang luar biasa? Allah memakai satu keluarga. Dari keluarga ini lahirlah Musa. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Dalam pasal yang ke-1, ayat yang ke-6 sampai dengan 10, di situ kita baca,
Yusuf sudah mati, pahlawan yang berjasa bagi bangsa Mesir sudah mati, dan generasi-generasi berikutnya sudah dilupakan oleh orang-orang Mesir. Mereka sudah lupa kepada Yusuf yang berjasa. Lalu oleh karena orang-orang Israel begitu cepat pertumbuhannya, pertambahannya, itu menimbulkan kekhawatiran dalam pikiran pemerintahan Mesir, yaitu Raja Firaun. Dia berpikir bahwa jumlah orang Israel ini sudah terlalu banyak. Kalau seandainya ada peperangan di antara Mesir dengan negara lain, lalu mereka berpihak kepada negara itu, kita akan celaka. Oleh karena itu, kita harus membatasi pertumbuhan bangsa Israel. Pertama, mereka diminta untuk membuat kota-kota dengan cara yang dipaksa, kerja paksa, membangun kota-kota untuk bangsa Mesir, dan mereka menderita sekali, tetapi jumlah mereka masih tetap banyak. Kalau kita baca ayat yang ke-11, ayat ke-13, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Di sini kita melihat orang-orang Israel, mereka harus bekerja di bawah mandor-mandor Mesir yang kejam. Dan bukan itu saja, Firaun memerintahkan lagi supaya bayi laki-laki di kalangan orang-orang Israel, kalau mereka lahir, bayi laki-laki itu harus dibunuh. Entah dibuang ke sungai Nil, sungai Mesir, atau dibunuh. Ini untuk membatasi pertumbuhan jumlah bangsa Israel. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit, begitu menakutkan, maka mereka berseru kepada Tuhan. Orang-orang Israel tidak ada jalan lain untuk mencari jalan keluar, berseru kepada Tuhan meminta pertolongannya. Lalu kita melihat di dalam kisah ini bagaimana Tuhan kemudian menolong bangsa Israel melalui satu keluarga, yaitu keluarga bapaknya bernama Amram dan istrinya bernama Yokebed. Mereka melahirkan seorang anak yang bernama Musa. Dalam pasal 2 ayat 1 tidak disebutkan nama dari bapak dan ibunya Musa. Hanya disebut seorang laki-laki dari keluarga Lewi, kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Musa lahir sementara dalam situasi kritis yang luar biasa. Karena menurut perintah Firaun, Musa harus dibunuh. Dan Musa lahir dalam situasi kritis seperti itu. Tetapi orang tua melihat Musa ini begitu cantik, mereka tidak berani, sayang untuk membunuhnya. Mereka rawat anak ini sampai usia beberapa bulan, dan kemudian mereka tidak bisa tahan lebih lama lagi. Karena Musa mungkin suaranya waktu menangis keras sekali, sehingga khawatir akan diketahui oleh mata-mata Firaun. Jadi ayah dari Musa memikirkan cara yang lain. Dia membuat satu keranjang dari pandan yang dilapis dengan ter supaya bisa mengapung di air, dan kemudian Musa dimasukkan dalam keranjang itu dan dialirkan di sungai Mesir, ditaruh di tepi sungai di mana ada banyak sekali alang-alang yang disebut dengan teberau, dan Musa disangkutkan di situ. Lalu sementara itu kakaknya Miriam melihat dari kejauhan. Kita melihat di sini bagaimana Allah mulai bekerja. Tadi kita baca dalam ayat Yohanes pasal 5, Bapakku masih bekerja, Yesus juga masih bekerja. Apa yang dikerjakan? Sementara Musa ada di dalam keranjang di tepi sungai itu,
putri Firaun akan mandi. Dan dia melihat keranjang itu. Dia suruh dayang-dayangnya mengambil keranjang itu dan dia lihat di dalamnya ada seorang bayi yang tiba-tiba bayi ini menangis sehingga jatuhlah belas kasihan putri Firaun ini. Sementara itu kakak dari Musa yang melihat dari jauh cepat menghampiri putri Firaun dan bertanya, "Putri, putri, apakah engkau memerlukan seorang pengasuh yang bisa menyusui bayi ini?" Ini bayi Ibrani, bayi Israel. Lalu putri itu mengizinkan mencari perempuan dan kita tahu ceritanya bahwa putri Firaun lari kepada ibunya, yaitu ibu Musa, dan membawa kepada putri Firaun sehingga Musa kemudian dilindungi oleh putri Firaun, dijaga, dibesarkan oleh orang tuanya sendiri. Inilah cara Allah bekerja di dalam keluarga ini yang luar biasa. Mau dibilang mujizat, itu suatu mujizat. Tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan Musa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mau ambil ini sebagai suatu contoh konteks bahwa kita hidup di tengah-tengah pandemi corona yang dahsyat sekali. Obat belum diketemukan. Orang yang sakit dalam waktu singkat meninggal dunia. Bahkan ketika meninggal keluarga tidak sempat pamitan, tidak sempat melihat bagaimana jenazah dikuburkan. Dan itu merupakan suatu perpisahan yang sangat menyakitkan sekali. Di seluruh dunia seperti ini. Dengan demikian, dunia mengalami masa krisis yang luar biasa. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa di tengah-tengah pandemi corona yang dahsyat seperti sekarang ini, seperti halnya ketika Musa, dalam zaman Musa ketika dia lahir, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, bahkan di tengah-tengah masa pandemi yang seperti sekarang ini. Kalau demikian, kita punya harapan, kita bisa datang kepada Tuhan, minta supaya Tuhan tolong kita. Entah bagaimana caranya, seperti dia menolong Musa, Tuhan campur tangan, membuat mujizatnya. Kalau saudara dalam keadaan stres, dalam keadaan krisis dalam keluargamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu, percayalah bahwa Allah masih bekerja dan Dia akan menolong kita. Yang pertama, ketika Musa masih kecil, dia dirawat oleh orang tuanya. Yang kedua, Musa menjadi besar dan dia tidak bisa lagi dirawat, dia harus diserahkan kepada Firaun, kepada putri Firaun untuk diangkat menjadi anak. Itu kita baca dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Nah, di sini kita baca bagaimana Musa mengalami krisis identitas. Di dalam hatinya orang tuanya mengajar dia berulang kali memberitahukan Musa, jangan lupa kamu orang Israel, kamu orang Ibrani, kamu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Musa diulang-ulang dan dia tahu betul dalam hatinya sudah tertanam suatu keyakinan bahwa dia adalah orang Israel. Tetapi ketika dia dibawa ke istana Firaun, dia harus belajar budaya Mesir, harus belajar ilmu pengetahuan Mesir. Dia dimesirkan. Jadi secara lahiriah, secara luarnya Musa itu orang Mesir, tapi di dalam batinnya dia orang Israel. Terjadilah suatu konflik oleh karena orang Israel yang tinggal di Mesir pada waktu itu, mereka adalah budak-budak yang diharuskan kerja luar biasa. Yang diharuskan bekerja dan dimandori, diawasi oleh mandor-mandor yang sangat kejam. Mereka tidak bisa lolos dari itu. Jadi Musa dia berpikir, saya hidup di istana enak sekali, segala sesuatu disediakan. Tetapi saudara-saudara, kita mengetahui bahwa pembentukan karakter Musa sebagai anak-anak Tuhan, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak terjadi dalam dirinya. Karena konflik itu, Musa sering bingung, saya ini siapa sebetulnya? Dan pada suatu waktu, dia melihat ada orang Israel yang dipukuli oleh orang Mesir, mandornya, entah salahnya apa.
Dan Musa melihat hal itu, dia merasa bahwa bangsanya, dia mengidentifikasikan dengan bangsa Israel, bangsanya sedang dianiaya. Lalu dia, firman Tuhan mengatakan dia melihat kanan kiri nggak ada orang, dia bunuh orang Mesir itu. Celakanya keesokan harinya, ketika Musa mau melerai sesama orang Mesir yang sesama orang Israel yang sedang berkelahi, orang yang bersalah dalam perkelahian itu berkata kepada Musa, "Siapa kamu? Mau jadi hakim atas kami? Apa kamu mau bunuh aku seperti yang kau membunuh orang Mesir kemarin?" Musa kaget sekali mendengar itu karena dia tahu bahwa berita dia membunuh orang Mesir itu sudah tersebar kemana-mana dan hidupnya sudah tidak aman lagi. Oleh karena itu, Musa melarikan diri dari Mesir menuju ke tanah padang gurun di Midian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat mengenai Musa ini yang karakternya ternyata masih belum bisa bertumbuh di tengah-tengah kenyamanan, di tengah-tengah kelimpahan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa karakter kita tidak bertumbuh di tengah-tengah kenyamanan. Di tengah-tengah kemewahan, karakter kita tidak bertumbuh di situ. Seorang anak yang semua kebutuhannya disediakan dengan gampang, dia tinggal minta, tinggal ambil saja. Karakternya tidak bertumbuh sehingga ketika dia menghadapi kesulitan, dan dalam dunia ini siapa yang tidak menghadapi kesulitan? Ketika dia menghadapi kesulitan, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Seperti Musa, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga dia bunuh orang Mesir itu yang membuat dia melarikan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam konteks ini, saya mau mengajak kita bersama-sama melihat bahwa kita sebagai keluarga-keluarga sedang memasuki masa krisis karena pandemi, dan Tuhan mau supaya di dalam krisis ini karakter kita berkembang, karakter kita bertumbuh dewasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Musa tidak berkembang karakternya sehingga akhirnya dia bunuh orang Mesir itu. Tetapi pada waktu kita menyadari hal ini, mari kita mengingat bahwa di dalam penderitaan oleh karena pandemi corona ini, Tuhan sedang menumbuhkan karakter kita. Kita sedang diproses oleh Tuhan melalui kesulitan ini. Ada keluarga-keluarga yang bapaknya, ibunya, orang tuanya yang sedang bekerja, kehilangan pekerjaannya. Krisis keuangan, ada yang sakit dan bahkan ada anak-anak Tuhan yang keluarganya meninggal dunia, kita bersimpati dengan mereka. Ada hamba Tuhan mengatakan bahwa pandemi ini diizinkan oleh Tuhan untuk mengajar manusia yang sombong. Yang merasa tidak perlu Tuhan lagi. Mungkin ada benarnya. Tetapi tidak semua orang yang terpapar dengan pandemi ini semua orang-orang yang sombong. Di antara mereka yang meninggal dunia itu ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang berkorban untuk melayani. Sehingga itu tidak bisa digeneralisir. Maka untuk hal ini saya ingin mengajak kita bersama-sama. Sebagaimana ayat tadi mengatakan Tuhan tetap bekerja. Maka sementara kita melewati masa pandemi ini, mari kita sadar, mari kita yakini bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga kita. Dan apa yang dia sedang kerjakan, seperti Musa halnya, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Tuhan sedang mengembangkan karakter kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, janganlah saudara merasa kecewa, merasa tidak punya harapan lagi. Sebagaimana orang-orang berpikir ini pandemi sudah terlalu hebat, tidak ada vaksinnya dan semua orang sedang terkena di bawah kuasa pandemi ini. Saya mau katakan bahwa Allah lebih berkuasa dari kuasa pandemi ini. Jadi Allah masih bekerja di dalam keluarga saudara. Kalau kita sekarang dalam masa pandemi ini
Tidak boleh keluar rumah, kita punya lebih banyak waktu untuk tinggal bersama-sama dengan keluarga kita. Kita tahu bahwa ada keluarga-keluarga itu yang keadaan rumahnya tidak memungkinkan, tidak nyaman. Mungkin rumah terlalu kecil, tidak ada AC, dan semua harus berbagi. Sehingga seringkali itu menimbulkan kesulitan, bahkan ada ketegangan-ketegangan di dalam keluarga. Saya mau ingatkan sekali lagi, bahwa Tuhan mengizinkan kita melewati proses kesulitan karena pandemi ini adalah untuk membentuk karakter kita. Diharapkan nanti setelah selesai, kita menjadi orang-orang yang lebih sabar, lebih mengerti satu dengan yang lain, lebih bisa menerima satu dengan yang lain, dan lebih baik dalam berkomunikasi satu dengan yang lain. Tuhan masih bekerja, dan itulah yang Dia sedang kerjakan di dalam keluarga saudara sementara pandemi ini. Musa masa kecilnya diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan bekerja menyelamatkan dengan mujizatnya. Musa di istana Firaun diselamatkan oleh Tuhan ketika Tuhan bekerja dalam hidupnya, mengembangkan karakternya. Dan bagaimana Tuhan mengembangkan karakternya? Musa harus keluar dari istana Firaun. Bagaimana caranya? Hal dia membunuh orang Mesir itu merupakan salah satu cara yang Tuhan biarkan terjadi untuk menunjukkan kebutuhan Musa untuk mengembangkan karakternya. Dan pada waktu dia sudah tahu dirinya ketahuan membunuh orang Mesir itu, dia melarikan diri dari Mesir. Musa harus keluar dari istana Firaun. Dan Musa masuk ke padang gurun. Musa masuk ke padang gurun. Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-3 sampai dengan 4, tentu kita tidak bisa baca seluruhnya karena waktu tidak mengizinkan. Musa dia masuk ke padang gurun dan kemudian dia bertemu dengan keluarga seorang imam di padang gurun, dan kemudian Musa menolong anak-anak gadis dari imam Midian ini, dan kemudian dia menikah dengan salah seorang dari anaknya. Musa kemudian berumah tangga di situ sambil menggembalakan kambing domba mertuanya. Musa kemudian mendapatkan seorang anak, dan anak itu diberi nama Gersom, yang artinya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Musa settle down, akhirnya inilah nasib saya. Sampai di sini, hilang di padang gurun. Tidak ada ceritanya lagi. Tidak ada lagi hal kembali membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu semua sudah lewat. Musa sudah menutup buku masa lalunya. Benarkah demikian? Ayat tadi mengatakan bahwa Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Di tengah-tengah padang gurun itu pun Allah masih bekerja. Dia tidak melupakan Musa. Walaupun Musa mungkin sudah melupakan akan apa yang Tuhan ingin dia kerjakan. Tuhan terus bekerja dalam kehidupan Musa. Bagaimana caranya? Dalam pasal 3 dan 4, Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam belukar duri yang bernyala-nyala tapi tidak hangus, tidak habis terbakar. Musa kaget melihat hal itu. Ini peristiwa aneh sekali. Dia mendekati belukar duri yang menyala-nyala itu. Lalu ada suara dari dalam, suara dari nyala api itu. Karena Musa, jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat dengan Tuhan. Tempat yang kau berdiri itu suci. Kamu masih perlu disempurnakan lagi. Barangkali Tuhan punya maksud seperti itu. Tuhan katakan kepada Musa bahwa dia sudah mendengar apa yang menjadi keluhan orang-orang Israel yang luar biasa. Disiksa, dianiaya oleh orang-orang Mesir, diharuskan kerja rodi, kerja paksa. Dan Tuhan sudah menyaksikan penderitaan bangsa Israel yang begitu besar. Lalu dia datang, dia turun mau melepaskan mereka. Dan caranya yaitu dia mau mengutus Musa kembali ke Mesir. Tuhan mau memberikan kepada Musa the second chance, kesempatan yang kedua. Dengan memanggil Musa,
kembali ke Mesir, bebaskan bangsa Israel. Tetapi panggilan Tuhan kepada Musa jatuh ke dalam kehidupan Musa yang sudah settle down di padang pasir, yang sudah hilang masa lalunya. Sehingga Musa memberikan banyak alasan-alasan kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, siapakah aku ini? Nah, Tuhan menjawab dia. Lalu kemudian Tuhan katakan, kalau orang Israel tidak setuju, tidak percaya, siapakah? Lalu bertanya, siapakah Tuhan yang kau sudah jumpa di padang pasir itu? Apa yang harus saya jawab? Dan untuk pertama kalinya, dan ini satu-satunya, Allah mengatakan kepada Musa, Musa katakan kepada mereka bahwa aku adalah aku. Tidak ada yang lain, aku ya aku ini. Tidak ada duanya. Aku adalah Allah yang esa, yang berjumpa dengan engkau di padang gurun ini. Tetapi belum cukup juga. Tuhan sudah ingatkan Musa mengenai aku adalah Allah ayat nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub. Musa belum tergerak hatinya. Bahkan dia katakan, kalau mereka tidak percaya bagaimana? Sampai akhirnya Tuhan memberikan kepada Musa anugerahnya supaya dia bisa membuat mujizat. Membuat mujizat, tongkat menjadi ular, tangannya dimasukkan dalam jubahnya, dikeluarkan lagi lalu jadi putih seperti orang sakit kusta, dimasukkan lagi sembuh. Lalu air dicurahkan, air sungai Nil dicurahkan menjadi darah. Dan Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Musa katakan, Tuhan, saya enggak sanggup Tuhan. Saya enggak pintar bicara Tuhan. Suruh. Lalu bahkan yang terakhir dia katakan, suruh orang lain saja yang membuat Tuhan jadi marah kepada Musa. Begitu susah Tuhan harus bekerja, istilahnya disetel kembali kehidupan Musa ini. Supaya dia bisa pas untuk dipakai menjadi alat Tuhan. Terlalu parah kehancuran, kerusakan identitasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan Musa, Tuhan tidak berhenti bekerja. Sampai akhirnya Tuhan berikan Harun kakaknya Musa untuk menemani. Dan barulah pada akhirnya Musa setuju menerima panggilan Tuhan itu. Dia pergi kepada mertuanya, pamitan, membawa istri dan anaknya untuk pergi ke Mesir sambil memegang tongkat yang Tuhan berikan kepadanya. Tuhan memakai Musa bekerja dalam kehidupan Musa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya berpikir seperti tadi saya sudah katakan bahwa pandemi ini pasti akan selesai. Satu saat pandemi ini akan selesai. Dan kita tidak boleh melihat saat ini saja sementara pandemi ini sedang ganas menyerang manusia. Kita harus melihat ke depan. Kalau pandemi ini sudah selesai, kalau semua sudah bisa diatasi, entah dengan cara bagaimana, kita sudah melewati pandemi ini, ada masa depan yang bagus. Apa yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Tuhan yang sudah diproses oleh Tuhan melalui pandemi ini? Ada dua yang saya mau sarankan. Yang pertama, kita mau berdoa supaya terjadi kebangunan rohani, bukan hanya di negara kita, bukannya di tengah-tengah bangsa kita, tapi di seluruh dunia. Terjadi kebangunan rohani di seluruh dunia. Dalam bahasa nubuatan dikatakan seperti air menutup lautan. Fasilitas sudah disediakan oleh Tuhan. Sekarang apa yang terjadi di suatu titik tertentu di dunia manapun akan bisa dengan secepatnya diketahui oleh seluruh dunia. Kita melihat gambar-gambar dari anak-anak Tuhan yang ada di Brasilia, bagaimana mereka bertobat dan mereka berdoa kepada Tuhan, mendengar suara atau lagu yang dinyanyikan dari gereja, lagu itu yang mengatakan, because he live, I can face tomorrow. Sebab dia hidup, aku sanggup menghadapi hari depan. Orang-orang yang di luar gereja yang mendengar lagu itu dinyanyikan, mereka semua tersentuh hatinya, mereka bertobat, mereka berdoa minta ampun kepada Tuhan, berlutut di luar gereja, di jalan-jalan. Dan saya pikir kalau terjadi kebangunan rohani seperti itu di seluruh dunia. Dan saudara tahu sekarang ini bagaimana
bagaimana ada perdebatan apologi tentang agama-agama yang membawa dampak yang luar biasa. Dan banyak orang yang meninggalkan agamanya dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kalau ini terjadi di seluruh dunia, itu menjadi satu kebangunan rohani dan kita perlu berdoa untuk itu. Kita berdoa supaya Tuhan kirimkan Roh-Nya yang kudus melanda seluruh dunia. Lebih daripada pandemi ini melanda dunia, Roh Kudus melanda seluruh dunia. Roh Kudus ada di mana-mana, membawa kebangunan rohani. Lalu yang kedua saya mau sarankan, yaitu supaya saudara mempersiapkan keluarga saudara untuk dipakai oleh Tuhan. Keluarga saudara dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan. Setelah pandemi ini selesai, kita bisa pergi kemana saja, kita bisa lakukan apa saja. Setelah ini, mari kita berikan waktu kita, hidup kita, apa yang kita punya untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita bisa mendapatkan sesuatu manfaat. Ternyata pandemi ini mengajar saya seperti ini. Jadi kita tidak menjadi korban terus, yang tertekan terus, tidak berdaya apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan, karena Tuhan bekerja, kita menjadi pemenang-pemenang dari situasi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk memandang ke depan. Memandang ke depan. Pada saat dimana satu saat nanti pandemi ini berakhir dan kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan di dalam kitab Ibrani dikatakan, karena itu kuatkan kaki yang sudah mulai lemah, hati yang sudah kehilangan semangat, kuatkan hatimu. Dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja memakai kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya berdoa kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Saya ingin menyampaikan sekali lagi satu kalimat dari firman Tuhan ini yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 tadi. Ayat itu mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun masih bekerja. Yesus bersama-sama dengan Bapa yang di sorga, bersama-sama dengan Roh Kudus, bekerja terus bekerja. Dia bekerja di tengah-tengah keluarga saudara, bekerja dalam pribadi-pribadi saudara, menyiapkan kita untuk masa depan yang luar biasa, di mana Dia akan pakai kita menjadi alatnya. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Minta supaya Tuhan akan memberi dorongan, semangat, kekuatan, keyakinan iman, supaya kita bisa terus menerima apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan masih bekerja terus, menggenapi rencananya. Kalau Dia Tuhan, Dia punya rencana, tidak ada apapun yang bisa menggagalkan rencananya kecuali kita sendiri. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri melalui sakramen perjamuan kudus ini. Kita tundukkan kepala dan kita tutup mata kita. Kita berpikir, kita merenungkan betapa ajaibnya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, mengatakan bahwa Dia belum atau tidak pernah berhenti bekerja. Dia bekerja dalam hidup kita, bekerja dalam keluarga kita, bekerja di tengah-tengah pekerjaan kita, bekerja dalam kantor kita, bekerja dalam sekolah kita, bekerja dalam tempat di mana kita bersosialisasi. Allah terus bekerja. Dan kalau Dia bekerja, Dia mau menyelesaikan rencananya dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur oleh karena pada saat ini kami bisa bersama-sama menyelenggarakan perjamuan kudus, mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Satu karya yang luar biasa. Karya pekerjaan Tuhan, kematian Tuhan di atas kayu salib terjadi 2000 tahun yang lalu, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi dampaknya masih sampai sekarang ini, yaitu ketika orang percaya kepada Tuhan, dia diselamatkan. Ketika orang menerima Yesus sebagai juru selamat, maka hidupnya diterima oleh Tuhan sebagai anak-anaknya, diberikan hidup yang kekal. Terima kasih untuk apa yang Kau kerjakan
bagi kami yang hidup dewasa ini. Sekarang kami mau mengambil perjamuan kudus, menjadi suatu ungkapan keyakinan iman kami, bahwa roti yang kami pegang ini walaupun sebagai lambang saja, tetapi ini mempunyai arti yang luar biasa. Ini adalah tubuh-Mu yang dihancurkan di atas kayu salib itu, menjadi roti hidup, roti yang memberi kehidupan kepada kami semua. Dan kami menerima roti ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan minuman, Dia berikan kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu dari cawan itu. Dalamnya ada perjanjian, janji-janji Bapa yang diberikan kepadamu. Dimeteraikan dengan darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Janji-janji Bapa menjadi milik saudara dan saya pada waktu kita menerimanya. Kalau saudara sakit, percaya bahwa kuasa darah Yesus Kristus menyembuhkan saudara. Kalau saudara dalam krisis apapun, percaya bahwa Allah yang bekerja itu akan melepaskan saudara dari krisis itu. Dan kami mau minum bersama-sama minuman perjamuan ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita minum bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami yakin bahwa Engkau sedang bekerja dalam kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga kami. Dan kalau Engkau sedang bekerja, melakukan sesuatu, maka akan ada hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau bukan Allah yang mudah putus asa, yang bekerja setengah jalan lalu meninggalkan pekerjaanmu. Tidak. Engkau akan terus mengerjakan apa yang menjadi rencanamu sampai selesai. Engkau lihat kami semua yang sedang beribadah di rumah-rumah pada saat ini. Kami percaya Engkau bekerja di dalam keluarga-keluarga kami, sebagaimana Engkau bekerja dalam keluarga orang tua Musa, Amram, dan Yokebed. Tuhan, kami minta Engkau kerjakanlah apa yang menjadi rencanamu. Kami memandang ke depan. Kami memandang kepada saat-saat itu ketika pandemi ini sudah bisa diatasi, dan kami bisa hidup bebas lagi dengan segala macam kegiatan yang bisa kami lakukan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau akan menyiapkan kami untuk saat-saat itu yang luar biasa. Walaupun pada saat yang sama, sementara pandemi ini sedang berkecamuk, kami mohon Tuhan memberi kepada kami anugerah-Mu supaya kami akan tetap hidup melayani Tuhan dengan satu dan lain cara. Walaupun terbatas, tapi kami tetap melayani Tuhan. Dan Roh-Mu yang kudus memakai setiap pelayanan kami. Berkatilah anak-anak-Mu. Kami berdoa buat mereka yang sakit setelah mengikuti perjamuan kudus ini. Tuhan, sembuhkan mereka. Kami berdoa yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Tuhan, kuasa-Mu akan menyediakan semua bagi mereka. Engkau lebih besar daripada kuasa pandemi corona ini. Kuasa-Mu tidak terbatas. Karena itu kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami serahkan setiap keluarga, setiap anak-Mu dalam tangan Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, perlindungan dan kuasa Roh Kudus bekerja terus menerus dalam kehidupan mereka. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan kita berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Terpujilah nama-Mu. Amin.